Pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada, dari Bumi Cendrawasih kami menyapa Anda lewat obrolan budaya bersama RRI Sorong. Saya menyapa Anda lewat bahasa Moy, salah satu suku asli di Maladum, Sorong, yaitu Alawai. Pendengar, bahasa Moy adalah bahasa Papua yang dituturkan oleh masyarakat suku Moy di Semenanjung Doberai, Papua Barat Daya. Kata Moy sendiri berarti sangat halus dalam bahasa daerah suku Moy. Bahasa Moy memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya dan tradisi suku Moy. Beberapa upaya, salah satunya lewat pendidikan, terutama pada anak-anak usia dini hingga remaja untuk bisa melestarikan bahasa Moy. Kami mengangkat topik obrolan budaya kali ini yaitu bahasa Moy dalam dunia pendidikan. Dan tentunya bersama kita narasumber terkait terutama dari komunitas pencinta bahasa Moy. Saya sapa Alawai untuk Bapak Wempisu. Alawai. Dan juga Bapak Amos Kalami, bagian sastra dan bahasa dalam komunitas pecinta bahasa Moy. Alawai. Juga ada Ibu Dortea Ulim, bendahara dan sekretaris komunitas pecinta bahasa Moy. Alawai. Dan juga ada Yoke Malibela, anggota dan juga seorang guru dari komunitas pecinta bahasa Moy. Alawai Kaifang. Alawai. Baik, saya langsung saja bersama Pak Wempisu, Ketua Komunitas Pencinta Bahasa Moy. Bapak bisakah ceritakan sedikit, sekelumit sejarah dari bahasa Moy ini? Ya baik. Ya mungkin kita bisa tahu bahwa bahasa Moy sepanjang sejarahnya, bahasa Moy belum pernah tercatat dalam satu buku dan lain sebagainya. Nanti itu dulu waktu ya Bapak Malak dia buat dalam satu bentuk buku yang masih kosakata. Nanti di 2023 oleh Balai Bahasa dan Badan Bahasa Provinsi Papua kami dipanggil untuk latihan. Latihan setelah itu tahun 2023 itu bulan November kita latih beberapa guru utama, kurang lebih 30. Nah saat itu baru kita bentuk komunitas pencinta bahasa Moy. Bahasa Moy sendiri apakah hanya satu saja Kak? Artinya apakah ada sub-sub suku juga yang memiliki bahasa Moy ini Bapak? Ya baik, bahasa Moy ya bahasa Moy itu adalah salah satu rukun bahasa yang ada di seluruh Indonesia, kurang lebih 700 lebih sekian bahasa dan khusus tanah Papua kurang lebih 400 lebih dan di dalamnya juga bahasa Moy. Dan bahasa Moy itu yang digunakan oleh suku Moy itu sendiri di tanah Moy. Dan dalam bahasa Moy ini terdiri dari sub bahasa sesuai dengan sub bahasa Moy itu sendiri, sub-suku itu sendiri. Baik. Misalnya Moy Abun, terus Moy Kelim. Itu beda-beda juga. Beda-beda. Moy Salkama, Moy Kalabra, Moy Lemas, Moy Segin, terus Moy Makbat. Baik. Nah itu berbeda-beda tapi yang sementara kita gunakan adalah bahasa Moy Kelim. Moy Kelim yang Kelim. sedang dikembangkan. Ya sedang dikembangkan. Baik, dari sub-sub suku yang ada di suku Moy sendiri, bahasa apa yang mempersatukan suku Moy itu? Moy Kelim ini kah? Atau? Ya setelah kita artinya kita sama-sama diskusi maka mungkin kita berpikir bahwa yang mudah untuk bisa kita gunakan sekaligus mungkin bisa kita perkenalkan ke khalayak ya ke banyak orang itu adalah bahasa Moy Kelim. Ya untuk sementara mungkin yang bahasa yang lain itu ya bukan berarti tidak bisa kita abaikan. Nanti ini dulu bahasa Moy Kelim dulu setelah itu baru kita juga masuk ke baik, bahasa jadi yang lain. perlahan-lahan diharapkan ya. semua bahasa Moy baik sub-sub sukunya juga bisa tercover dalam Tetap komunitas tercover, ini. ya. Nah tentang komunitas ini sendiri, komunitas pecinta bahasa Moy, kapan didirikan dan apa yang melatar belakangi didirikannya komunitas ini Bapak? Ya Ibu mungkin pertama tadi saya sampaikan bahwa setelah saya diutus khusus dari suku Moy secara khusus kita ikut pelatihan di Jayapura di tahun 2023. Setelah itu
kita juga dipercayakan untuk melatih beberapa guru utama. Kurang lebih 30 itu di bulan November tahun 2023 di AIMAS. Nah, setelah kita dilatih di waktu itu, kita berpikir bahwa mungkin kita harus bentuk satu wadah. Karena selama ini kalau kita mungkin masih bahasa Moi itu hanya diperjuangkan oleh perorangan. Maka kita bentuklah pada saat itu, sehingga setelah kita bentuk, maka sampai hari ini kita sudah 2023. 23. Baru sekitar 1 tahun ya. 1 tahun. 1 tahun. Nah, jadi setelah 2023, 2024, salah satu Bapak Kalami lagi dipanggil lagi Jayapura, ikut pelatihan lagi. Dan di bulan Mei kemarin, kita juga ada pelatihan kurang lebih 50 guru utama lagi. Jadi sekarang kurang lebih 50, pertama 30, Ya, sekarang tambah 50 lagi. Baik, dan mereka guru-guru utama ini ada sebagian besar di kabupaten saja kah atau di kota juga? Ya, jadi guru-guru utama ini waktu pertama itu kita masih bergerak di kabupaten dulu. Yang 30, jadi 30 guru ini mulai dari guru SD, SMP dan juga komunitas lain seperti sanggar, pengawas, guru sekolah minggu. Itu masih di Kabupaten Sorong. Nanti 2024 lalu kita libatkan ya guru-guru dari kota lagi, termasuk salah satu Ibu Malibela. Ya. Baik, jadi guru-guru utama yang akan bergerak bersama-sama. Dan sebenarnya selama ini masing-masing baru bergerak sendiri-sendiri. Tapi kemudian di 2023 adanya komunitas, semua menjadi bersatu untuk hadir lewat komunitas pencinta bahasa Moi dan mulai bergerak bukan hanya di kabupaten tapi juga di kota. Baik. Nah, tentunya kita nanti akan membahas lebih jauh tentang bagaimana bahasa Moi ini dalam dunia pendidikan yang nampaknya menjadi tujuan untuk bahasa Moi ini bisa dikenalkan dan bisa dilestarikan. Namun sebelumnya kami akan ajak Anda pendengar untuk menyaksikan sebuah lagu Tanah Airku yang akan dibawakan dalam bahasa Moi. Ege skala tikum tugum slip daun titono wa hipau matolongku titamukana tusubis pisili daun pintalangku Pancasila, Mele, ketuhanan yang Maha Esa, Ali, kemanusiaan yang adil dan beradab, Tulu, persatuan Indonesia, Fa, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Mafu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pendengar dan pemirsa masih di obrolan budaya bagaimana kita melestarikan bahasa Moi terutama dalam dunia pendidikan. Dan tadi telah kita saksikan bersama lagu Tanah Airku yang telah diterjemahkan menggunakan bahasa Moi. Langsung saja kita berkenalan dengan penyanyinya. Salah satunya lagi yang luar biasa saya boleh katakan demikian karena selain seorang guru juga ternyata banyak menginspirasi. Karena banyak komentar tuh di videonya bahwa wah ini lagi Yoke, ini memang sangat menginspirasi dan sebagainya. Nah, Kakak Yoke ini boleh tahukah sebagai putri asli Moi juga sebagai seorang guru, seberapa penting pengenalan bahasa Moi terutama dalam dunia pendidikan dan bagi generasi muda bagi Kakak Yoke? Iya, Bokusu Kakak Evan, terima kasih. Terima kasih. Iya, untuk seberapa pentingnya pengenalan bahasa Moi, bagi saya sendiri dulu ya, yang merupakan putri asli dari Eges Maladum atau Tanah Moi. Saya merasa ini sesuatu yang sangat-sangat penting bagi saya. Bagaimana saya bisa sebagai anak daerah asli atau putri asli dari suku Moi ini, saya bisa untuk memperkenalkan bahasa saya ini kepada khalayak umum. Dan mereka juga pun bisa yang mendiami kota Sorong ini lebih bisa mengenal dan menghargai juga tentunya mencintai bahasa Moi. Baik, jadi sangat penting. Sangat penting. Kakak Yoke kalau di rumah bicaranya pakai bahasa Moi kah dengan keluarga? Kalau zamannya Bapak almarhum Bapak itu selalu menggunakan bahasa. Tetapi itu hilang ketika almarhum menutup usia. Jadi ini pembelajaran untuk bahasa Moi ini kami otodidak sendiri kakak. Kami mencari hanya sekedar mendengar saja, hanya sebutan sapan-sapan biasa saja. Tetapi untuk yang lebih dalam untuk sebagai penutur itu memang ya sudah mau dikatakan di zaman yang sudah modern ini sudah terkikis, sudah bahasa Moi sudah hilang. Namun dalam mempelajari dalam dunia pendidikan ini saya sangat-sangat tertantang dan sangat ingin untuk terus mempelajari bahasa saya ini agar tidak punah. Baik, dan Ibu Dortea juga hadir sebagai salah satunya lagi yang ada di komunitas pencinta bahasa Moi. Apa yang menjadi motivasi sehingga Ibu Dortea dan juga Yoke bergabung dengan komunitas yang ada ini? Ya baik, terima kasih. Komunitas ini buat saya sangat penting sekali. Karena kita lihat bahwa bahasa Moi sendiri ini sudah dikatakan di lampu orange, lampu kuning. Hampir hilang. Ini ya, hampir hilang. Iya, hampir hilang. Dan saya sendiri juga tidak terlalu fasih dalam berbahasa Moi dengan baik. Tapi ada seperti sama dengan Ibu Yoke, kalau ketika saya di rumah atau ketemu dengan orang-orang tua, kita sering komunikasi tapi tidak seperti lancar begitulah. Tapi saya bersyukur ya Bu, kalau kita tidak berbicara bahasa Moi ini setiap hari, maka memang benar-benar yang dibilang lampu merah bisa jadi lampu orange bisa jadi lampu merah. Karena memang itu kenyataannya dari Balai Bahasa sendiri sudah orang survei langsung bahwa memang bahasa Moi sudah Terkikis, hampir punah. Sehingga saya tertarik sekali ketika ada kita dibentuk untuk buat muatan lokal di pendidikan, satuan pendidikan di Kabupaten Sorong. Kami dilibatkan untuk menyusun kurikulum dan setelah itu kami ada di dalam pembentukan guru utama dan kami beberapa orang yang terlibat dalam guru utama. Dan untuk itulah yang saya sangat tertarik supaya anak-anak yang generasi yang masih SD ini saya pengen supaya orang itu bisa berbahasa Moi lancar. Ya, saya boleh katakan bahwa Ibu Dortea dan Kakak Yoke ini adalah generasi muda ya, yang akhirnya harus mengakui bahwa bahasa ini saja, bahasa ibu kita ini kami sendiri hampir tidak bisa untuk membahasakannya karena hampir punah. Nah, ketika mempelajarinya kemudian memperkenalkannya kepada murid-murid nih di dunia pendidikan dari Ibu Dortea dan Kakak Yoke. Tertarikkah anak-anak terutama untuk anak-anak kan tentunya sudah punya latar belakang budaya yang berbeda,
tertarikkah mereka untuk ada dan mempelajari bahasa Moi ini sendiri? Baik Ibu, kalau sangat tertarik, kalau saya di sapu sekolah sendiri saya sudah sering ajarkan untuk anak-anak, sangat tertarik dan bukan untuk saya punya sekolah saja yang mayoritasnya anak Moi, tapi hampir sebagian Kabupaten Sorong yang orang Jawa itu, dorang juga sudah diajarkan. Ketika kita bentuk guru utama, dan guru utama itu sebagian besar itu kepala sekolah, dan kepala sekolah itu mereka kembali ke sekolahnya dan mereka mengajarkan itu sesuai dengan muatan lokal atau kurikulum yang kita sudah buat. Baik. Kalau di Kakak Yoke kota ini, Kota Sorong tentunya tantangannya lain lagi nih. Ya. Bagaimana tanggapan dan respon dari anak-anak didik nih? Iya Kakak. Pertama ini kan anak-anak lebih kenal dengan bahasa gaulnya ini, dengan ucapan ini dengan bahasa Inggris, dengan ucapan-ucapan yang sekarang anak-anak muda. Jadi ketika pas untuk memperkenalkan bahasa, mereka juga sempat kayak, ini bahasa apa itu yang mereka ucapkan, yang ibu ucapkan, ini ibu bilang apa. Lalu ya saya sampaikan bahwa misalnya ketika dalam apel pagi atau masuk kelas, sapaan lawobok, selamat pagi. Mereka memang sedikit kaget dengan ini, tapi ketika saya memberikan itu, ibu kita jawab apa? Memang sempat langsung respon, ibu kita jawab apa? Jadi saya bilang, kalian balik lagi menyapa ibu dengan kata lawobok. Iya. Dan selain sapa menyapa, apa lagi yang diajarkan? Selain sapa untuk menyapa, awal perkenalan. Iya. Iya, jadi misalnya dengan itu ketika itu saya langsung memperkenalkan contoh untuk saya. Halo, naneim dadi tikom fetin Yoke Malibela. Jadi apa kabar? Perkenalkan nama saya Ibu Yoke Malibela. Dan itu pun dilakukan. Baik. Mereka mengganti nama saya itu, saya menyuruh untuk mengganti, dan mereka excited Kakak untuk bagaimana tertarik juga bisa untuk belajar dalam penggunaan bahasa Moi. Walaupun ada dong bilang lidah sedikit-sedikit kepleset, tapi dong bilang dia logat karinya itu. Tapi sejauh ini anak-anak kan responnya baik ya dan mudah. Sangat baik. Bukan hanya anak-anak tapi rekan-rekan sejawat, teman-teman guru pun juga sangat tertarik. Baik, dan ini sudah masuk dalam kurikulum dunia pendidikan di kabupaten. Kabupaten sudah Sudah masuk. Di SD, kota sendiri SMP. bagaimana? Kota sendiri ini yang masih dalam pergumulan Kakak. Baik. Iya, kota sendiri ini baru diperkenalkan. Jadi sangat bersyukur sekali ketika dari Balai Bahasa menggerakkan untuk ada dalam kemarin Permendikbud dalam episode 17, revitalisasi bahasa daerah itu. Dan itu diangkat, kami pun juga diundang dan turut tergabung di dalamnya. Sempat kami bertemu dengan para pemimpin daerah untuk kota, untuk bagaimana berbincang terkait untuk mengangkat bahasa Moi ini ke permukaan, khususnya diperkenalkan kepada lembaga pendidikan. Dan itu dari wacana dan sekarang ini belum ada, masih ini ya Kakak, masih diusahakan untuk ada dalam perda dan bisa ditindaklanjuti langsung di setiap jenjang pendidikan. Baik, jadi orang saat ini masih dalam transisi kalau bilang benar. ini, tapi tentunya sudah ada niat baik untuk sama-sama, terutama masukkan bahasa Moi, orang bilang bahasa suku asli Torang yang ada di Sorong sini untuk masuk dalam kurikulum dunia pendidikan. Di kabupaten sudah dilaksanakan, kenapa kota tidak? Ya, ini yang harus jadi catatan untuk orang semua. Baik, pendengar dan pemirsa, kami masih akan berbincang lagi tentang bagaimana melestarikan bahasa Moi, terutama di tempatnya sendiri. Karena itu tetaplah bersama kami di Obrolan Budaya. Kau malagu bahasa
Alawai, masih dari obrolan budaya bagaimana melestarikan bahasa Moi terutama di dunia pendidikan. Dan saya masih bersama para narasumber kita, pendengar dari komunitas pencinta bahasa Moi. Dan pendengar lagu yang baru saja kami dengarkan Pau Maladum ya Bapak. Saya akan bersama Pak Amos Kalami, beliau dari bidang bahasa dan sastra di komunitas pencinta bahasa Moi. Bapak Kalami, Pau Maladum, boleh kasih tahu secara garis besar lagu yang tadi itu ceritanya apa ya? Pau Maladum, tuh selama ini taunya nyanyi saja nih. Artinya mungkin bisa secara garis besar, silakan Pak Kalami. Ya, alawai. Alawai. Ya baik, terima kasih atas pertanyaan Ibu. Saya menjawab bahwa Pau Maladum ini di Sorong, di tanah Di Malamoy. Sorong, Tanah Malamoy. Tanah Malamoy. Dan tanah Malamoy ini terkenal dengan kota minyak. Iya. Lalu terkenal dengan kota minyak, ya kota minyak itu kota Sorong. Jadi Pau Maladum di Sorong. Pau Maladum, kota minyak itu ada di Sorong. Pesan minyak iya. tempat minyak. Oh baik. Kalau Nandi Billy, Mari membangun. mari membangun. Iya. Jadi mari membangun Maladum. Baik, kalau bicara tentang bahasa dan sastra, terutama dari komunitas pencinta bahasa Moi, Bapak Amos Kalami, kita bersyukur bahwa di kabupaten sudah dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Kita masih ada dalam pergumulan supaya kota juga demikian. Bahkan yang sangat tertarik adalah bahwa ternyata bahasa Moi ini juga banyak sub-sub sukunya, bahasanya juga sub-sub suku itu punya bahasa masing-masing. Tapi kemudian yang baru digerakkan adalah dari suku Moi Kelim. Ya. Nah, yang suku Moi Kelim ini kira-kira kesulitannya apa Bapak? Atau justru Moi Kelim yang paling mudah dari semua bahasa sub-suku Moi yang lain sehingga ini yang diangkat dulu sebelum ada dengan bahasa-bahasa suku Moi yang lainnya? Baik, terima kasih. Bahasa ini adalah merupakan sebuah alat pengantar. Ya. Bahasa itu adalah merupakan alat pengantar. Jadi itulah kita mengucap syukur. Itu pemberian atau anugerah Allah kepada semua suku di seluruh dunia dan semua bangsa yang ada di dunia. Dan khusus bagi tanah Papua seperti yang tadi disampaikan, diterangkan oleh Bapak Ketua Komunitas Pencinta Bahasa Moi ini bahwa di Papua ini ada 400. Nah, 400 lebih yang ada di tanah Papua ini. Dan ada yang sudah dikatakan ada yang warna hijau, warna kuning, sudah merah, itu artinya ada yang sudah hampir-hampir punah. Nah, pertanyaan tadi ternyata pada khusus untuk bahasa Moi ini. Nah, bahasa Moi ini ya seperti yang tadi disampaikan juga bahwa sudah ada di lampu kuning, sudah survei hati-hati begitu, berhati-hati sekali. Nah, dengan demikian supaya berkat atau anugerah Allah ini, kasih Tuhan ini kepada setiap suku dan termasuk suku Moi ini suatu potensi yang tidak boleh dihilangkan. Nah, sehingga bahasa ini
ada di atas tanah dan Malamoy ini itu ada berapa sub. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Bapak Ketua Komunitas itu ada 7 sub-suku yang tadi sudah dijelaskan. Dan untuk supaya mengangkat ini, untuk lebih mempermudahkan adalah bahasa Moy Kelem yang ada di dua wilayah pemerintahan, kota dan Kabupaten Sorong. Nah, dan oleh sebab itu untuk mengangkatnya ini, maka kami sangat berterima kasih dan juga bersyukur kepada Tuhan karena itulah berkat yang hendak diberikan di atas tanah dan negeri ini tidak akan hilang melalui Balai Bahasa Jayapura di Papua ini, sehingga mereka mendorong kami, memberi motivasi bagi kami sehingga ada membuat sebuah kegiatan pelatihan seperti yang tadi disampaikan bahwa pertama dari 2023 itu pelatihan 30 guru utama supaya dari 30 guru utama itu akan kembali untuk mengajarkan. Begitu juga kemarin diajarkan lagi 50 guru utama lagi. Nah, sehingga sudah 80 di Kabupaten Sorong. Dan kota. Nah, dari situlah kami juga mengajak teman-teman yang ada di kota supaya jangan terkesan kabupaten sendiri mengajarkan bahasa Moy Kelem ini. Supaya juga bahasa Moy Kelem diajarkan di kota yang banyak tergennya ya. Tergen. Jadi dua pemerintah ini sangat luar biasa, banyak suku Nusantara yang datang. Nah, sehingga supaya bahasa Moy Kelem ini tidak hilang di atas negeri ini, maka 80 guru yang tadi diajarkan untuk supaya kembali ke sekolah-sekolah dapat mengajarkan. Baik, Bapak, ini kan yang menarik bahwa sempat dibuatkan secara kosakata kamus di kabupaten oleh salah satu dulu bupati kita, kemudian penggunaan sapaan dalam bahasa Moy juga diwajibkan waktu itu di kabupaten, bahkan sampai sekarang digunakan juga. Nah, selain itu apakah Bapak merasa itu cukup untuk bisa memperkenalkan tapi terutama melestarikan budaya dari bahasa Moy ini? Ya, sebagai Koordinator Sastra Bahasa Moy di Kabupaten Sorong sangat bersyukur sekali. Itu langkah awal untuk mendorong, menggerakkan supaya bahasa ini diangkat. Dan terima kasih sekali kepada pemerintah Kabupaten Sorong yang pada saat ini sedang menggalakan itu di tiap-tiap kantor yang ada di OPD yang ada, supaya ucapan-ucapan itu sapaan kalau datang ya selamat pagi itu ya lak wobok, de wobok selamat siang, iung wobok selamat sore. Nah, itu. Baik. Kalau malam ya sudah lem wobok. Tadi kalau Pak Wempi ceritakan bahwa salah satu kelemahan dari bahasa Moy bahwa tidak pernah ada tulisannya. Nah, ini apakah langkah ke depannya juga komunitas bersatu untuk selain mengajarkan tapi juga ada literasi yang dituliskan sehingga menjadi dokumen juga untuk tetap dipertahankan salah satu. Apakah ini juga masuk dalam mungkin Pak Ulim atau Pak Kalami atau Pak Su yang akan menjawab? Ya, baik, terima kasih. Jadi seperti apa yang tadi saya sampaikan bahwa ya mungkin bahasa yang sama itu sama dengan teman-teman tadi. Memang kita sangat peduli karena sudah lampu kuning. Nah, sebab itu memang saat ini kita sedang giat untuk kita mengajarkan itu. Salah satu adalah kita pernah dari Balai Bahasa kita ikut festival bahasa ibu tingkat Provinsi Papua. Itu kurang lebih ada 4 orang ya. Waktu itu 2023 itu anak-anak itu ada puisi dalam bahasa Moy, puisi, terus pidato, cerpen dengan lagu dan juga mendongeng. Nah, setelah itu anak-anak juga ya salah satu dari tadi itu kan setelah itu kemarin di 2024 bulan Mei anak-anak kita ikutkan festival di tingkat nasional. Nah, nanti saat ini sementara kita giat untuk mempersiapkan anak-anak di kurang lebih tanggal 19 itu berangkat lagi ke Jayapura untuk mereka ikut festival lagi tingkat provinsi. Oh, baik. Nanti di 2024-25 mereka ikut lagi ke Jakarta.
Baik, jadi memang ada event-event yang melibatkan untuk benar-benar bahasa Moi ini harus dijaga, dilestarikan, dan dikenalkan. Ya. Ibu Dorte dan juga Kakak Yoke apakah terlibat juga dalam persiapan anak-anak ini? Iya. Baik, baik. Nah, ini kalau cerita festival kan sudah ikut, akan ikut nih ya. Iya. Sudah ikut dan akan ikut. Nah, ini bagaimana respon orang luar Kak dengan kita punya bahasa Moi? Iya, mungkin saya ya izin. Kalau untuk respon dari orang luar sendiri, saya lihat dari lagu yang saya buatkan dulu ya kakak ya. Itu memang tidak terlintas di pikiran atau itu akan bisa memperkenalkan budaya saya lewat lagu ini, itu bisa diterima dengan baik. Bahkan ada dalam komentar-komentar yang ada di media sosial, mereka katakan bahwa ingin lebih mengenal dekat atau lebih lagi mau tahu tentang bahasa asli dari suku Moi. Karena memang secara khusus kan kalau untuk mau dibilang, kalau ke kota Sorong berarti sebutannya tuh mereka sebut biasa, minta maaf ya, ada sebutannya akut atau bakit. Jadi identiknya itu tuh yang pemilik asli orang yang ada di Sorong. Ya, ternyata beda. Jadi yang Baik. muncul di itu adalah nelagi atau nadala. Ya, laki-laki atau perempuan itu Ya, dalam suku Moi. penyebutannya. Iya. Baik, kita masih akan obrolkan lagi, namun tetaplah bersama kami pendengar dan pemirsa, masih akan kita bahas lebih jauh bagaimana bahasa Moi ini bisa lestari, terutama bisa hadir di tanahnya sendiri tapi juga dari tanah Moi untuk Indonesia. Wabibili,
Kausa banan nanin dadi. Nani minanwa anim. Nanu suntelen. Ligi moy, ligi lipaya maladum. Pauma ya RRI maladum. Pendengar dan pemirsa masih di obrolan budaya. Bapak tadi bilang apa itu? Pendengar dan pemirsa Anda masih Terus menyaksikan, mendengar. Tepuk tangan dulu. Jadi ternyata bahasa Indonesia tidak sulit untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Moi ya. Wah, ini luar biasa sekali. Nah, pendengar dan pemirsa tentunya tadi sudah disampaikan bahwa bahasa Moi salah satu bahasa yang sudah ada di lampu kuning, artinya sudah hati-hati karena diperkirakan akan punah. Nah, ini yang akan digerakkan lagi agar generasi muda terutama mau belajar dan melestarikan bahasa Moi. Nah, tentunya apa yang menjadi harapan dan mimpi terbesar dari komunitas pencinta bahasa Moi yang rupanya banyak guru-guru di dalamnya ya. Apakah ini guru-guru yang ikut pelatihan kemarinkah di Balai Bahasa kemarin? Iya. Baik. Kalau Ibu Dortea sendiri pengalaman dengan festival dan anak-anak, kemudian pengalaman di Kabupaten Sorong yang sudah berlangsung dengan baik untuk mengenalkan bahasa Moi, apa yang menjadi harapan dan impian nih? Iya, baik. Pengalaman saya ketika terlibat langsung di dalam komunitas ini, kami banyak belajar sekali, kami banyak belajar juga untuk bahasa Moi karena terus terang saya sendiri belum terlalu fasih dalam berbahasa, walaupun saya mengerti kalau ada yang ngomong saya bisa mengerti dengan baik. Nah, ketika kami ada di dalam komunitas ini, kami dilibatkan langsung dengan revitalisasi bahasa. Itu ada beberapa kali festival yang tahun 2023 kami di Jayapura, itu saya yang membawa anak-anak juga dengan Bapak Ketua dan ada 4 orang anak, 2 SD, 2 SMP. Itu materinya mendongeng, cerpen, terus lagu dan pidato. 4 anak yang kita bawa. Setelah dari Jayapura, kita kemarin lagi berangkat bulan Mei di Jakarta, bawa yang sama, anak-anak yang sama yang waktu ke Jayapura. Dan ini sementara kami lagi latihan untuk 6 orang anak. Untuk berangkat lagi ke Jayapura? SD 3, SMP 3, ini mau ke Jayapura. Rencananya Februari ke Jakarta lagi. Baik. Dan anak-anak ini kita komunitas yang buatkan materinya semua. Dan kita serahkan ke sekolah-sekolah untuk mengajarkan itu kepada anak-anak yang dipilih. Baik. Dan siap untuk diberangkatkan. Dan saya bersyukur sekali untuk hal ini. Harapan saya mungkin bahasa ini jangan sampai di sini saja. Terus dia berkembang sampai kita sama-sama harus bisa menguasai bahasa Moi ini dengan baik. Baik, dan ini semuanya asli yang terlibat dalam komunitas pencinta bahasa Papua. Apakah semua aslinya lagi dan Nedela? Ya, semuanya orang Moi ini yang ada dalam komunitas ini. Tidak juga ya? Iya. Berarti ada juga ya? Ada. Siapakah? Mereka juga guru? Iya. Baik. Kira-kira kalau cerita-cerita dengan dorang apa motivasi mereka sehingga mereka mau masuk sebagai pencinta bahasa Moi? Iya, mereka sangat senang sekali. Kadang-kadang itu kita ditelepon, Ibu tolong kirim kosakata dulu, kita mau ajarkan untuk anak-anak. Jadi mereka senang sekali. Baik, jadi karena mungkin tinggal di Maladum sini, memang ya kita harus kalau bisa belajar menyapa saja dulu, menyapa dulu, memperkenalkan diri dulu dengan bahasa di sini. Baik, saya langsung saja dengan Kakak Yoke juga nih, apa yang menjadi harapan mimpi terbesar? Saya kalau bertanya ya, kalau ke Pak Su dan juga Pak Kalami ini orang tua-tua, ya. Tapi kalau saya tadi bertanya ya, pendengar dan pemirsa mungkin sendiri akan menyaksikan, bertanya ke Kakak Yoke dan juga Ibu Dortea sebagai anak muda, sedikit terharu nampaknya karena hampir saja saya juga kakak berdua hampir tidak bisa berbahasa Moi. Tadi Kakak Yoke menceritakan almarhum papanya juga sambil nampaknya menahan air mata. Jadi bahasa ini mendekatkan kita juga dengan orang tua kita
identitas kita. Jadi jangan sampai punah. Nah, saya ingin tahu juga apa yang menjadi harapan dan mimpi dari orang muda MOI, terutama Kakak Yoke. Silakan Kak Yoke. Harapan untuk saya sebagai generasi atau generasi asli Putri MOI atau Putra MOI ini Kakak, bahwa bahasa saya ini harus terus ada. Dia terus diperkenalkan dan dia terus dicintai oleh orang-orang yang mendiami di kota Sorong ini. Dan harapan saya juga bahwa bahasa ini bisa untuk terus ada dan dibuatkan dalam muatan lokal, khususnya untuk ada di dunia pendidikan ini, supaya anak-anak itu mungkin lebih bisa memahami, lebih bisa mengenal. Beranjak juga dari mungkin salah satu istilah yang dikatakan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya Kakak. Jadi ketika walaupun yang ada dari suku Batak, suku Jawa, Sulawesi, mereka yang ada di sini, mereka pun betul-betul menghargai, mencintai. Ya caranya itu tadi, mereka mulai berbahasa. Dan sangat-sangat menjadi harapan terbesar saya selaku anak asli dari suku MOI ini, ingin untuk supaya bahasa saya ini tidak akan punah. Dan walaupun sekarang kita lihat mungkin terjadi pergantian Menteri Pendidikan ini ya, berharap juga mungkin RRI, lewat RRI ini suara saya juga mungkin bisa terdengar nanti Pak Menteri, supaya bisa untuk lebih lagi dalam revitalisasi bahasa ini, khusus kami yang ada di bagian Indonesia Timur ini, lebih lagi untuk supaya budaya kami ini bisa diangkat, mungkin lagi dipertegas kepada para pemimpin kami di daerah-daerah, supaya mereka lebih lagi jeli dan memberikan perhatian khusus kepada kami, supaya bahasa ini kita bisa memperkenalkan kepada generasi-generasi yang muda, dan itu tidak akan punah Kakak. Jadi itu harapan terbesar kami. Jadi sangat-sangat ingin ada kerjasama dari pihak terkait, terutama yang punya kewenangan tertinggi di kota ini Kakak. Baik, dari Ibu Dortea sendiri apa yang menjadi harapan dan mimpi dari Ibu Dortea sendiri? Ya baik, menjadi harapan saya itu kita sudah, kalau kita komunitas sudah punya niat yang sangat kuat untuk mengantar ini bahasa untuk jauh lebih maju ke depan, untuk tidak lagi punah nanti. Mungkin pemerintah daerah tolong memperhatikan hal ini supaya muatan lokal itu jangan sampai besok karena menteri diganti terus muatan lokal itu sudah tidak ada lagi. Muatan lokal khusus untuk bahasa MOI. Nah, harapan saya ini terus dia berjalan sampai kita punya generasi yang ada di SD dulu kita ajarkan, ketika mereka di SMP mereka bisa bawa yang SD itu ke SMP untuk mereka kembangkan lagi. Nah itu harapan saya, dan kami ini juga banyak terkendala terkait biaya karena ketika kami komunitas ini bergerak untuk dalam ruangan sempit aja dulu untuk mengembangkan ini keluar, kami kendala dengan biaya. Nah, untuk itu kami punya harapan kalau bisa pemerintah membuat satu perda untuk komunitas ini untuk kita lebih berkembang. Nah, itu saja harapan saya. Baik, terima kasih. Tidak ada salahnya untuk punya harapan dan mimpi, karena mimpi ini akan menjadi mimpi kita bersama. Dan Pak Kalami, apa yang menjadi harapan dari Pak Kalami sendiri terutama di bagian bahasa dan sastra di komunitas pencinta bahasa MOI ini? Ya, kepada pemirsa yang ada di mana saja berada yang dapat mendengarkan suara saya usianya sudah 56 tahun. Dengan demikian sebagai koordinator sastra dan dari bahasa MOI Kelim ini sendiri, dari kalangan komunitas pencinta bahasa MOI ini, harapan saya supaya kepada semua orang tua-tua yang ada di rumah-rumah, orang tua yang ada di tiap-tiap keluarga, lebih khusus bagi orang MOI sendiri, supaya dapat mengajarkan atau berbicara setiap hari dengan bahasa MOI Kelim, supaya bahasa ini tidak akan hilang. Dan juga kepada semua guru-guru yang sudah ada di atas tanah dan negeri MOI ini, juga mendengarkan ini, dapat melihat apa kurikulum yang hendak kami sudah siapkan dari silabus yang ada, RPP yang ada, dapat mengajarkan, kosakata yang ada dapat mengajarkan, menularkan itu kepada murid-murid yang ada di SD maupun SMP. Supaya
bahasa ini akan terus berkembang sebab ini adalah berkat Tuhan. Ya. Dan Pak Wempisu sebagai Ketua Komunitas Pencinta Bahasa Moi, harapan sekaligus pesan kepada generasi muda di Tanah Malamoy. Ya baik, terima kasih. Mungkin sebelum ke harapan saya mungkin ada sampaikan sedikit. Pertama yang sebetulnya menjadi kendala atau untuk bahasa ini, ya seperti disampaikan oleh dua lagi tadi, ya mungkin itu karena ya pertama itu biasa itu karena kawin campur, sehingga mama suku lain terus bapak suku lain, sehingga dua-duanya tidak bisa mengajarkan. Padahal sebetulnya itu kekayaan sebetulnya itu pertama. Kedua itu biasa kita di orang Moi kalau kita ada di komunitas ataupun kita membaur dengan saudara-saudara kita yang bukan orang Moi, enggan artinya sedikit malu kalau kita bicara dengan orang lain. Mungkin ini ada harapan untuk pertama harapan untuk seluruh pemirsa di manapun berada secara khusus orang Moi, tidak usah malu untuk memperkatakan bahasa Moi. Karena sudah saatnya untuk orang Moi harus bangkit untuk mengajarkan bahasa itu bukan hanya untuk orang Moi tapi untuk semua suku yang ada di Nusantara yang ada di Kabupaten dan Kota Sorong. Itu yang pertama. Terus kedua harapan, mungkin kita juga minta ke pemerintah. Kita di Kota Sorong itu kan semua suku yang ada di sini. Dan kita menghimbau supaya yang diajarkan di sekolah itu bukan lagi bahasa yang lain. Ya, siapapun dia dari suku mana seluruh Nusantara harus diajarkan untuk tahu bahasa Moi. Tidak boleh lagi ada bahasa lain yang diajarkan di sekolah, hanya bahasa Moi saja. Itu yang kedua. Yang ketiga itu saya sebagai ketua komunitas pencinta bahasa Moi di ya untuk Kabupaten Sorong tapi juga untuk Kota Sorong, untuk dua daerah ini. Kami menghimbau kepada pemerintah, secara khusus pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, karena waktu revitalisasi di kurang lebih di Aimas itu yang membuka itu adalah asisten 1 Provinsi Papua Barat Daya. Dengan demikian kami berharap kepada pemerintah provinsi, Pemprov Papua Barat Daya, mungkin melihat karena kami sampai hari ini kami terkendala karena masalah finansial ataupun biaya. Baik. Termasuk kami juga menghimbau seperti apa yang dikatakan oleh teman-teman tadi bahwa kami juga berharap ke pemerintah supaya ya pemerintah tidak membiarkan kami jalan sendiri. Karena sampai hari yang kita bicara ini kami hanya pakai ya kita biaya karena kami punya semangat kerinduan untuk bahasa ini tidak boleh ada di lampu hijau, lampu merah, kalau boleh lampu hijau. Baik. Ya itu harapan daripada kami. Baik, dan ini harapan serta mimpi kita bersama terutama untuk orang yang ada di Tanah Malamoy. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya bersama kami di obrolan budaya RRI Sorong. Apa yang menjadi harapan dan mimpi tentunya akan kita wujudkan bersama karena kita orang kuat, karena kita orang satu. Saya Evan Rehata, sekali lagi terima kasih untuk komunitas pencinta bahasa Moi. Sukses dengan semua yang direncanakan dan tetap semangat untuk melestarikan bahasa Moi. Saya boleh minta penutup dari Bapak Ibu dalam bahasa Moi tentunya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Mani Mani Babsantelisu. RRI Sorong terus mengudara untuk Indonesia. Negeri Papua, negeri Ismail.
Papua, Reges Maino.